Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Jinso sempat mendatangi penginapan Taehyun dikarenakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Dan kemudian Taehyun mengajaknya pergi ke atap untuk mengetahui apa yang ingin dibicarakan oleh Jinso. Di sana Jinso mengatakan, apa yang kau lakukan memanglah berhasil, tapi apa-apaan dengan tindakan sepihakmu ketika pembukaan turnamen Asia? Mengabaikan semua kerja sama tim yang kita rencanakan sebelum turnamen Asia dimulai, dan melakukan pergerakan sendiri. Apakah kau sadar bahwa kau itu adalah bagian dari tim? Tanya Jinso dengan nada kesal. Perkataan yang Jinso lontarkan sontak mengingatkan dirinya dengan apa yang dikatakan oleh Madohak sewaktu ujian lisensi. Sedangkan kekesalan Jinso nampak semakin menggebu-gebu. Dia mengatakan, apapun alasannya aku sangat kecewa, setidaknya sebagai orang yang bertanggung jawab atas misi yang sama, kau mengatakan tujuanmu. Belum sempat Jinso menyelesaikan perkataannya, Taehyun memotong dengan mengatakan, jika sebelumnya dia telah diserang oleh player Jepang Kimura. Mengetahui hal itu dia pun mengatakan, kalau begitu penyebab mundurnya Kimura adalah kau. Lantaran di berita mengatakan jika penyebabnya adalah Demon. Untungnya aku berhasil untuk mengalahkannya, tetapi masih menjadi sebuah misteri bagaimana Kimura bisa mengetahui lokasiku. Kemungkinan terbesarnya adalah ada tikus yang sembunyi di dalam asosiasi, ucap Taehyun sambil memasang tatapan tajam, seolah dia mencurigai adanya pengkhianat di dalam tim mereka. Sontak hal itu juga membuat Jinso nampak sangat terkejut, seolah ucapan Taehyun sengaja ditujukan kepadanya. Lalu dengan lantang dia menyela, tidak bisa dipercaya jika kau mencurigaiku, maka sebenarnya akulah yang mestinya mengatakan itu. Akan tetapi dengan santainya Taehyun menimpali, hei tidak semudah itu kawan, semua orang yang memiliki akses mengenai informasi kita adalah tersangka, tentu saja aku juga termasuk. Aku tahu bahwa Demon Wancai sengaja sembunyi di dalam asosiasi asing. Jadi aku mempertimbangkan kemungkinan adanya mata-mata yang melakukan pergerakan diam-diam. Terlebih jika player asing tidak dikalahkan oleh Demon dan juga monster, maka sudah jelas bahwa yang mengalahkan mereka adalah pasukan level nasional. Pada situasi di mana pasukan itu bisa saja melakukan penyerangan, tetap bersatu hanya memperkecil targetnya. Jadi aku sengaja berpisah untuk sementara. Terlebih jika aku peringkat pertama, tidak semestinya mengubah pendekatan. Setelah mengatakan hal itu, dia langsung pamit untuk pergi. Di saat yang sama Jinso mencoba untuk menghentikan Taehyun, dikarenakan masih ada yang ingin dia bicarakan. Tetapi Taehyun tidak peduli apapun yang Jinso katakan untuk menghentikannya. Pada akhirnya dia hanya diabaikan dengan lambaian tangan. Yang mana hal itu seketika membuatnya nampak sangat emosi dengan tingkah Taehyun yang telah mengabaikannya. Hingga luapan emosinya itu menimbulkan tekanan kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak terima jika diabaikan begitu saja oleh Taehyun, padahal Taehyun hanyalah pemula yang baru saja menjadi player, tetapi sudah berani mengabaikannya. Dia mengatakan bahwa dia akan memastikan Taehyun menyesal dengan tingkahnya itu. Namun tanpa dia ketahui Taehyun tidaklah pergi, melainkan dia menggunakan kemampuan menghilang untuk mengawasinya. Ketika melihat tingkah Jinso, dia sempat bertanya-tanya dalam benaknya, apakah Jinso adalah mata-mata yang menyusup ke asosiasi Korea. Sebelum dia kembali ke masa lalu, dia tidak mengetahui siapa yang terlibat dalam kegiatan mata-mata. Tetapi melihat bagaimana Kimura menemukannya, sudah pasti ada mata-mata. Dalam situasi ini dia tidak bisa percaya siapapun, meski mereka berada di tim yang sama, tetapi dia tidak bisa percaya kepada Jinso ataupun anggota yang lainnya. Hingga dia bisa mengungkap siapa mata-mata yang masuk ke dalam tim mereka, maka dia akan mulai dengan menangani kelompok Samrodu.
Singkat cerita, keadaan berpindah ke sebuah tempat makan, yang mana tempat itu berada di wilayah kelompok Samrodu. Dan saat ini Kim Tae-hyun telah menyusup ke sana untuk mencari petunjuk tentang Miyazaki Kenji, salah satu eksekutif Samrodu. Dilihat dari tingkah mereka yang ada di sana, nampaknya mereka tidak mengetahui bahwa dia telah menyusup ke wilayah mereka. Ketika melihat dua orang yang sedang makan di sana, Kim Tae-hyun sempat menebak bahwa mereka pastinya antek-antek Miyazaki Kenji. Hanya saja dia tidak menyangka mereka ternyata masih SMA. Dia juga menebak bahwa tas yang dibawa oleh mereka pastinya berisikan barang ilegal. Jika begitu, maka dia akan membuntuti mereka ketika kembali ke tempat Miyazaki Kenji. Lalu dia pun duduk di samping salah satu pria yang tidak dia kenal. Tanpa dia duga, pria di sampingnya tiba-tiba tertawa. Dia mengatakan, "Seperti biasa, kau memang rekan yang sangat hati-hati." Sontak dia seakan terkejut begitu melihat siapa pria yang ada di sampingnya itu. Yang mana dia ternyata adalah Isaka Ryohei. Dan Taehyun seakan tidak percaya bagaimana Isaka bisa ada di sana. Bukankah Isaka mendapatkan hukuman mati ketika insiden S Point? Tapi bagaimana bisa? Di saat yang sama Isaka memintanya untuk tetap santai saja, dikarenakan tujuannya datang ke sana bukanlah untuk bertarung. Namun Taehyun nampaknya tidak percaya dengan omong kosong Isaka. Dengan tegas dia meminta Isaka pergi selagi masih ada kesempatan. Pergi selagi bisa, sungguh naif sekali untuk seseorang yang sedang sembunyi. Apakah kau tahu, kau tidak dalam posisi untuk mengatakan itu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghantamkan pukulannya ke suatu kaca yang ada di sampingnya, hingga kaca itu pun pecah. Sedangkan Taehyun sontak terkejut dengan tingkah Isaka, dikarenakan hal itu bisa saja membuatnya diketahui oleh setiap orang yang ada di sana. Dan benar saja mereka yang ada di sana nampaknya mengetahui itu adalah Isaka. Hanya saja mereka tidak mengetahui sejak kapan Isaka ada di sana. Tentunya mereka mengetahui bahwa yang ada di sana adalah Kim Tae-hyun. Sontak mereka bertanya-tanya, apakah Taehyun datang ke sana untuk menangkap mereka? Dikarenakan saking takutnya mereka seketika berhamburan meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama Taehyun sempat memikirkan, jika sudah begini lebih baik ia mengalahkan mereka. Sedangkan di samping itu Isaka kembali tertawa. Dia mengatakan, meskipun dia datang ke sana bukan untuk bertarung, tetapi dia tidak bisa diam saja. Kemudian dia sontak menggunakan kekuatannya. Hanya dengan menggunakan tekanan kekuatan yang dia miliki, dia mampu menumbangkan semua orang yang ada di sana kecuali Taehyun. Melihat mereka mampu ditumbangkan dengan sangat mudah, Taehyun sempat tidak menyangka Isaka bisa melakukan itu hanya dengan niat membunuhnya saja. Dia tidak mengetahui apakah kemampuan Isaka telah meningkat sejak insiden S Point. Di saat yang sama Isaka menanyakan, apakah kau mengincar Miyazaki Kenji dan pada akhirnya Samrodu? Baiklah, berikan aku waktu, kujamin itu tidak akan sia-sia, ucap Isaka sambil membuka tutup kepalanya. Entah apa tujuan Isaka menanyakan itu kepada Taehyun, akan tetapi Taehyun malah mengikatnya dengan kemampuan yang sama sewaktu di S Point. Kemudian Taehyun mengatakan, nampaknya kau sangat yakin. Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 menit untuk mengatakannya. Tapi jika kau bicara omong kosong, maka kau mesti mengganti, dikarenakan telah mengacaukan semua rencanaku. Dia mengatakan itu seolah ingin membalas apa yang telah Isaka lakukan. Aku jadi teringat kenangan lama yang buruk. Tetapi jika kau berpikir bahwa aku masih sama seperti yang dulu, timpal Isaka seolah yakin bisa melepaskan ikatan itu dengan kemampuannya. Namun ketika dia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan ikatan itu, kekuatan yang dia miliki seketika melemah, sedangkan ikatannya semakin lebih kuat, hingga dia tidak bisa melepasnya. Tidak ingin menyerah begitu saja, dia mencoba kembali untuk melepaskan ikatan itu. Tapi sayangnya dia tetap tidak bisa melepaskannya sedikit pun. Menyadari itu dia pun sontak kesal hingga dia bertanya-tanya kekuatan apa yang digunakan Taehyun dan sekuat apa kekuatan yang dia miliki. Di saat yang sama Taehyun mengangkat tangannya. Dia mengatakan bahwa Isaka hanya memiliki 50 detik untuk mengatakannya.
Melihat itu dia sontak terkejut, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain selain mengatakannya. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Tidak peduli sekuat apa dirimu, kau tidak akan bisa menjatuhkan Samrodu tanpa bantuan siapapun. Yang kau kejar adalah umpan. Mengikuti mereka tidak akan membuatmu mendapatkan apapun. Kau malah akan terperangkap ke dalam jebakan musuh. Namun semua yang dia katakan bukanlah yang Taehyun inginkan, hingga Taehyun mengurangi waktu yang dia berikan menjadi 30 detik. Seakan panik, Isaka sontak melanjutkan perkataannya. Aku telah menangani Demon untuk waktu yang lama. Bukan hanya aku bisa menuntunmu pada Miyazaki Kenji. Aku juga bisa membawamu kepada Samrodu. Bagaimana, bukankah itu tawaran yang bagus? Tanya Isaka sambil memasang tampang kepanikan. Akan tetapi Taehyun malah kembali mengurangi waktunya menjadi 10 detik. Yang mana hal itu pun sontak membuat Isaka semakin ketakutan. Dengan nada panik, bahkan sampai keringat dingin, dia tidak henti mengoceh. Akan tetapi tidak ada lagi kesempatan bagi Isaka untuk mengatakan apa tujuannya. Hingga pada akhirnya Taehyun menggunakan kemampuannya untuk menghukum Isaka dengan balasan yang lebih menyakitkan. Bahkan saking menyakitkannya, seketika membuat dia menangis, hingga tidak henti meminta tolong supaya Taehyun menghentikan kemampuannya. Kemudian setelah puas menghukum Isaka, Taehyun akhirnya melepaskan kemampuannya. Lalu dia mengatakan, itu adalah tawaran yang cukup bagus. Tapi bukankah ini aneh? Orang yang tidak akan segan untuk mengincar kepalaku, tiba-tiba ingin membantuku. Mendengar itu Isaka sempat membuat alasan. Akan tetapi perkataan Isaka sempat dipotong oleh Taehyun yang lebih dulu berkata, katakan kepadaku apa rencanamu yang sebenarnya. Dan siapa yang ada di belakangmu? Tanya Taehyun sambil menggunakan kemampuan Succubus Queen untuk membaca isi kepalanya demi mengungkap siapa yang telah memerintahkan Isaka dan kebusukan apa yang dia sembunyikan. Sementara itu keadaan berpindah ke sebuah gudang penyimpanan yang tidak diketahui lokasinya. Nampak setiap orang yang ada di dalam gudang itu sontak berhamburan pergi, seolah mereka sangat ketakutan oleh sesuatu yang datang ke sana. Sebuah tebasan pedang yang disertai dengan pergerakan yang sangat cepat, seketika melesat dan memotong mereka sekaligus, tanpa menyisakan satupun yang selamat. Dan tebasan pedang yang mengalahkan mereka ternyata adalah tebasan Nakata, seorang player Jepang, yang saat ini tengah memburu setiap penjahat yang ada di wilayah itu. Melihat Nakata yang mampu mengalahkan mereka dalam satu kali tebasan, saintis Yoshikawa sempat memberinya tepuk tangan seolah terpukau. Kemudian dia mengatakan, mengalahkan semua demon sekaligus. Sesuai dugaan, kau memang layak dijuluki sebagai pedang demon. Tanpa menanggapi hal itu, Nakata menanyakan, apakah Yoshikawa sungguh tidak apa dengan semua ini, terutama tentang Isaka. Bukankah Isaka sudah pernah dikalahkan oleh Kim Taehyun? Apalagi ada sebuah berita bahwa Kim Taehyun telah mencapai kekuatan nasional. Tidak peduli seberapa kuatnya Isaka melalui kemampuan saintis, dia tidak akan bisa mengalahkan Kim Taehyun. Dikarenakan itu dengan memperkuatnya, kita membuat fakta yang syaratnya membawa Taehyun sebelum saintis, supaya bisa menanggung resiko Awaken Path. Mendengar itu Yoshikawa memintanya untuk tidak cemas. Lagi pula tidak peduli jika Isaka menang ataupun kalah. Aku telah mengetahui bahwa target Kim Taehyun saat ini adalah Samrodu. Aku telah memberikan informasi itu kepada pihak Samrodu. Dan Isaka juga memiliki hubungan dengan eksekutif Miyazaki Kenji. Karena sudah jelas dia tidak akan bisa mengalahkan Kim Taehyun tanpa bantuan. Kemungkinan besarnya dia akan memancing Kim Taehyun lalu bekerja sama dengan Miyazaki Kenji untuk mengalahkannya. Tentu saja meskipun mereka melakukannya itu tidak akan mudah. Seperti yang kukatakan tadi, ada aspek mencurigakan tentang Kim Taehyun. Karena itulah kita membutuhkan sebuah informasi, dimulai dengan gaya bertarung Kim Taehyun, nilainya, kemampuan, dan juga sikapnya. Bahkan kita juga membutuhkan informasi tentang kekuatan yang Kim Taehyun sembunyikan, yang mana tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Jadi tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Isaka, kita hanya akan mengambil semua informasi itu dari mayat Isaka.
Lagi pula bocah itu sudah tidak punya pilihan yang lain, ucap Yoshikawa seolah dia begitu yakin bahwa Isaka dan juga Miyazaki Kenji akan mampu mengalahkan Kim Tae-hyun. Sedangkan saat ini keadaan kembali berpindah ke salah satu markas kelompok Samrodu, lebih tepatnya markas Miyazaki Kenji. Kenji yang merupakan salah satu eksekutif Samrodu saat ini tengah menunggu kedatangan Isaka untuk menjalankan kerjasama mereka dalam mengalahkan Kim Tae-hyun. Namun nyatanya Isaka datang ke sana tidak bersama dengan Kim Tae-hyun. Kenji yang melihat itu pun sempat menanyakan, bukankah Isaka akan memancing Kim Tae-hyun ke tempatnya? Akan tetapi Isaka tidak menjawabnya, dia hanya mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat bertahan hidup bagi mereka yang kuat. Yang kuat menginjak dan yang lemah terinjak. Dunia memanglah tidak adil. Miyazaki Kenji, aku akan memberimu satu saran. Mendengar itu sontak membuat Miyazaki Kenji seolah tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Isaka. Jika kau ingin hidup lebih baik patuhi perintah sesuai dengan yang kukatakan kepadamu, ucap Isaka dengan nada ketakutan, bahkan sampai menangis layaknya pecundang. Tepat setelah Isaka mengatakan itu, Kim Tae-hyun tiba-tiba datang ke sana dengan menghancurkan bagian atas bangunan. Yang mana hal itu pun seketika membuat Kenji nampak sangat terkejut begitu melihat kedatangan Tae-hyun yang tidak dia duga. Di saat dia tengah terkejut dengan kedatangannya itu, Kim Tae-hyun langsung menggunakan kemampuan miliknya. Sebelum Tae-hyun tiba di bawah, dia langsung menghantamkan kekuatannya kepada Kenji dan juga antek-anteknya, hingga membuat mereka semua seketika terhempas ke tanah oleh tekanan kekuatannya itu. Kemudian Tae-hyun mengatakan, tentu saja untuk bertahan hidup, kau mestinya mendengarkan omongan orang yang kuat. Jadi beritahu aku siapa Miyazaki Kenji. Di tengah semua anteknya yang telah tumbang, Kenji sontak bangkit. Dia mengatakan, jangan merasa hebat hanya dengan kemampuan penyergapan yang hanya bisa digunakan satu kali saja. Karena aku akan menghabisimu, ucapnya sambil menggunakan kekuatan yang dia miliki, seolah dia nampak sangat murka kepada Kim Tae-hyun. Sontak sebuah ledakan yang cukup kuat seketika terjadi pada tempat itu, bahkan saking kuatnya sampai menghempaskan apapun yang ada di sana, termasuk Isaka. Sedangkan Isaka hanya bisa diam menyaksikan hal itu tanpa melakukan apapun, seolah dia begitu ketakutan. Sekilas dia mengingat dengan apa yang dikatakan oleh Kim Tae-hyun sebelum dia sampai di sana dengan keadaan seperti ini. Pada waktu itu Kim Tae-hyun akhirnya mengetahui tujuan Isaka yang tiba-tiba menemuinya, bahkan tentang kebusukan saintis Jepang dan juga Wekan Pat hanya dengan membaca isi kepala Isaka. Sedangkan Isaka nampaknya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Tae-hyun kepadanya, dan dia juga tidak tahu sejak kapan Tae-hyun memiliki kemampuan seperti itu. Setelah mengetahui jika yang memerintahkan Isaka adalah saintis Jepang, Tae-hyun mengatakan bahwa dia akan ikut bermain. Mendengar itu dia pun menanyakan apa yang Tae-hyun inginkan. Kemudian Tae-hyun membalasnya dengan menanyakan, bukankah kau ingin mengalahkanku bersama dengan Miyazaki Kenji? Pastinya kau akan membawaku kepadanya. Tetapi daripada berpihak kepada Miyazaki Kenji dan juga saintis Jepang, kau akan berpihak kepadaku. Mendengar itu Isaka sontak mengatakan, omong kosong, tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku tidak akan pernah membantumu. Dan jika aku membantumu, baik itu Samrodu atau saintis, mereka pastinya akan langsung menyingkirkanku. Mengingat apa yang telah terjadi di East Point, aku tidak peduli jika sampah sepertimu hidup atau mati, tapi aku akan memberimu kesempatan. Selama waktu turnamen Asia, lakukanlah yang terbaik untuk membantuku. Dan ketika semua sudah usai, habiskan sisa hidupmu dengan meminta maaf kepada semua korban. Kalau begitu, aku akan menyelamatkanmu apabila saintis Jepang dan juga Samrodu ingin menyingkirkanmu. Mendengar itu Isaka sontak tertawa. Dia menanyakan, apakah kau sadar apa yang saat ini kau katakan? Musuhmu sudah mencapai kekuatan tingkat nasional. Apakah yang kau maksud kau bisa mengalahkan mereka semua? Dan jawaban yang dia tanyakan sebelumnya, sebagian telah dia lihat saat ini.
yang mana Taehyun mampu mengalahkan kelompok Miyazaki Kenji dengan sangat mudah. Bahkan Miyazaki Kenji yang merupakan Demon peringkat S dan juga lebih kuat darinya nampak tidak mampu berkutik sama sekali ketika berada di genggaman tangan Taehyun. Kalau begitu, bagaimana jika kita langsung membuka gate menuju Samrodu? Ucap Taehyun seakan tidak sabar, ingin secepatnya membasmi kelompok itu. Dan kemudian keadaan kembali berpindah ke suatu tempat di Abyss, yang mana tempat itu adalah markas Tetsu, salah satu petinggi Samrodu. Tapi nampaknya keadaan di sana juga tengah berada dalam situasi yang tidak baik, yang mana saat ini Shikin telah mengalahkan mereka dan mengambil alih kekuasaan di tempat itu. Setelah mengalahkan sebagian bawahannya, Shikin meminta Tetsu untuk menjelaskan mengapa dia dibawa ke tempat itu. Jika tidak, maka dia akan menghancurkan Tetsu seperti yang ia lakukan kepada bawahannya. Dan tentunya Tetsu yang sangat takut tidak bisa menolak permintaan Shikin. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin memberikan item peringkat legendary kepada Shikin. Dikatakan bahwa Tetsu adalah salah satu demon peringkat S dan juga salah satu petinggi di kelompok Samrodu. Tetapi entah apa alasannya dia bisa tunduk kepada Shikin. Kemudian Tetsu mengatakan kembali bahwa saat ini item yang dia maksud telah disimpan di tempat yang jauh demi mengamankan item itu. Tetapi sebelum itu dia mengatakan bahwa ada satu hama yang ingin menangkapnya. Jadi dia hanya ingin Shikin membasmi hama itu. Meski ia telah membuat jebakan, mungkin itu akan gagal. Saat ini hanya masalah waktu sampai hama itu menemukan tempatnya. Mengetahui hal itu, Shikin mengatakan tidak dia sangka Tetsu memiliki sesuatu yang dia takuti. Lalu dia menanyakan siapa hama itu. Ketimbang dengan itemnya, ia lebih tertarik kepada orang yang ditakuti oleh Tetsu. Ketika Tetsu akan mengatakan siapa hama itu, sebuah keributan tiba-tiba terjadi di balik pintu masuk. Tetapi yang mereka lihat di balik pintu itu hanyalah bayangan penjaga pintu masuk yang tengah dikalahkan satu demi satu. Sontak mereka pun seakan terkejut begitu melihat pintu masuknya tiba-tiba dihancurkan, dan yang menghancurkannya ternyata adalah Taehyun dan juga Isaka yang langsung melakukan penyerangan. Tepat di saat yang sama, Tetsu dan juga Shikin sontak menghentikan mereka. Tepat di saat itu juga Tetsu seakan tidak menyangka Isaka yang awalnya berada di pihak mereka malah bekerja sama dengan Taehyun. Di samping itu, Isaka sempat mengatakan kepada Taehyun bahwa saat ini Taehyun tidak punya pilihan selain memenangkan pertarungan ini. Sedangkan Shikin nampak begitu senang setelah mengetahui bahwa yang ditakuti oleh Tetsu adalah Taehyun, dan Kim Taehyun adalah orang yang sangat ingin dia hadapi sejak dibukanya turnamen Asia. Begitu pula dengan Taehyun yang tidak tahan ingin secepatnya membasmi mereka. Di saat yang sama dia meminta Isaka untuk melakukan sesuatu seperti yang dia perintahkan. Dan scene bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.